Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 14 ayat 30. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tema renungan saat ini adalah jangan iri hati. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu hari warga kota Athena memberikan sebuah meja marmer yang bagus sekali dari Italia Selatan untuk dihadiahkan kepada Plato, karena dia diangkat sebagai warga Athena yang terhormat. Plato sangat senang. Lalu ia mengundang semua teman-temannya untuk berpesta merayakannya. Semua teman-temannya datang, makan dan minum. Saat berpesta itu hampir selesai, datanglah seorang teman Plato yang juga seorang filsuf, dengan sepatu yang kotor karena telah berjalan berkilo-kilometer dari desanya. Dia berkata, "Saudara-saudara, saya sangat menghormati Plato. Saya tahu Plato diangkat menjadi anggota warga kota yang mulia dan terhormat, serta juga dihadiahi sebuah marmer yang begitu indah." Kemudian dia langsung melompat ke atas meja marmer itu dengan sepatu kotornya dan menginjak-injak meja itu. Supaya Plato tidak sombong, maka saya harus menginjak-injak meja ini untuk mengingatkannya. Saya menginjak-injak kesombongan Plato. Sesudah itu orang tersebut turun dari meja. Apakah benar Plato sombong karena diangkat menjadi warga Athena yang terhormat? Tentu tidak. Dia hanya menyelenggarakan pesta untuk merayakannya bersama dengan teman-temannya. Apabila kita di posisi Plato pada saat itu, pasti kita akan marah besar. Tetapi Plato hanya terdiam sejenak, lalu ia masuk ke kamar dan kemudian dengan sebuah sapu dan ia menyapu meja yang kotor itu. Kata Plato, "Kawanku yang agung, dengan persahabatan yang begitu hebat, kamu rela datang dari tempat yang begitu jauh untuk merayakan keunggulan kamu. Aku sangat berterima kasih. Aku lebih berterima kasih lagi karena kamu telah menginjak-injak kesombonganku. Tetapi sekarang aku harus menyapu iri hatimu." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, iri hati dan sombong itu adalah saudara sepupu. Apabila ada yang mengatakan kepada kita berulang-ulang bahwa kita sombong, padahal sebenarnya kita tidak berlaku sombong, berarti orang tersebut sudah mulai iri hati kepada kita. Kita tidak perlu iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena sebenarnya kita memiliki kelebihan tersendiri. Raja Saul seharusnya bisa menjadi lebih baik jika dia mau belajar dari kelebihan Daud. Namun karena dia iri hati terhadap Daud, dia tidak berkembang
Bahkan sejak hari itu, Saul selalu merancang hal yang jahat terhadap Daud, sehingga roh jahat berkuasa atas Saul. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, ketika timbul kebencian terhadap orang lain, maka roh jahat akan berkuasa atas diri kita. Dan hal itu dapat menimbulkan keinginan untuk menyingkirkan orang yang kita benci dengan tindakan yang kejam. Misalnya dengan menyingkirkan atau membunuhnya. Untuk itu mari kita belajar untuk menerima kelebihan orang lain dengan lapang dada dan dengan rendah hati belajar darinya. Mari kita bangun karakter jangan iri hati, melainkan terimalah kelebihan orang lain dengan mengagumi kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu mengasah talenta yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami memiliki kelebihan tersendiri dan tidak iri hati kepada orang lain. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompoknya atau dirinya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami di pasca pemilu ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati seluruh rakyat Indonesia, agar kami tetap rukun, bersatu untuk berjuang demi mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Tidak bertujuan untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai kami dalam menjalankan aktivitas dan karya kami hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan dapat mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.